Selamat hari ini, saya Rifki Bintang akan mempresentasikan final project uh, dari kelompok kita. Ini adalah anggota kelompok kita, ada Deborah, ada Ezra, ada Gloria, ada Pram, dan ada saya sendiri Rifki Bintang Sakti yang akan mempresentasikan bagian pertama atau introduction ini. Ini adalah nama campaign kita, Get to Know COVID-19 Campaign. Apa sih itu Get to Know COVID-19 Campaign? Itu adalah platform gerakan social page buatan kami yang memberikan informasi update seputar berita wabah virus corona. Selain update berita di platform ini, di sosial media kami juga berisikan tips-tips apa aja sih yang bisa kita lakukan dan upayakan selama masa pandemi ini berlangsung. Lalu alasan kami kenapa memilih campaign ini, karena ini suatu bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat dan sesama kita akan wabah virus corona yang sedang terjadi di negeri ini, khususnya di negara kita ya. Dan kita juga, ini merupakan satu bentuk upaya kita untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan upaya-upaya apa saja yang bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan kami adalah untuk membantu pemerintah dalam menyebarluaskan tagar di rumah saja. Lebih dari itu, kami ingin mencoba untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Target audiens kami adalah orang-orang dan teman-teman terdekat kami yang pada akhirnya akan membantu kami menyebarkan tagar tersebut di akun Instagramnya masing-masing. Platform yang kami gunakan adalah Instagram. Mengapa kami memilih Instagram? Karena Instagram menurut kami sangat mudah untuk diaplikasikan, karena tinggal saling follow, klik follow, lalu kita dapat melihat story yang dibuat oleh akun teman kita tersebut. Berbeda dengan WhatsApp dan juga Line. WhatsApp harus menyimpan nomor yang mau kita lihat statusnya, terus Line juga harus bertukar ID untuk bisa berteman dengan yang mau kita lihat statusnya. Dan menurut kami juga WhatsApp dan Line itu lebih nyaman digunakan sebagai private chatting daripada menyebarkan tagar tersebut kepada halayak ramai. Di sini akun Instagram kami adalah getok_covid19. Nama saya Deborah Damayatri dan saya akan menjelaskan mengenai social media strategy. Instagram sebagai media kami. Jadi mengapa kami memilih Instagram sebagai platform kami untuk menyampaikan kampanye COVID-19 ini? Jadi seperti yang teman saya sudah jelaskan sebelumnya, kami pikir Instagram itu cocok karena target kami adalah teman-teman kami, dan teman-teman kami itu dengan rentang usia 18 tahun sampai dengan 20 tahunan ke atas, sehingga masih tergolong sebagai kaula anak muda, sehingga Instagram ini banyak sekali digunakan oleh kaum anak muda, dan kami pikir jika kami melakukan kampanye di sini, ini sangat bermanfaat nantinya. Dan juga dapat dilihat, ini adalah gambaran daripada tampilan Instagram kami. Dan setiap kali kami akan mengupload post, kami memutuskan untuk mengupload tiga post setiap kalinya, sehingga feeds Instagram kami itu tidak berantakan dan juga menarik untuk dilihat oleh audiens. Selanjutnya ada konten-konten di Instagram kami. Yang pertama adalah IGTV. IGTV ini berisi tentang video edukasi mengenai COVID-19. Kemudian ada post seperti ini contohnya ya. Jaga diri, jaga sesama dari COVID-19. Jadi kami juga post untuk beberapa unggahan mengenai preventive way dan bagaimana caranya terhindar daripada COVID-19. Kemudian ada juga untuk news, ini adalah daily news. Jadi kami mengumpulkan beberapa berita, rangkuman berita dari berbagai media mengenai COVID-19. Selanjutnya ada update COVID-19 ini daily. Jadi ini kami post mengenai
pertumbuhan dan kenaikan pasien positif corona maupun pasien meninggal ataupun pasien yang sembuh. Setiap harinya kami update itu. Dan yang terakhir ini sebagai entertainment. Jadi kami membuat platform Bingo ini dan di sini banyak sekali audiens di Instagram yang menyukai platform Bingo ini. Jadi kami pikir ini konten yang sangat bagus karena di satu sisi ini adalah template yang populer, di satu sisi juga dapat mengisi kebosanan audiens yang stay at home begitu. Selanjutnya di slide ini adalah mengenai caption-caption di Instagram kami. Jadi caption yang kami buat itu tidak semata-mata hanya caption biasa, melainkan kami mencoba merangkum post yang kita unggah dan kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan dan melalui caption tersebut. Jadi dan juga kita menggunakan hashtag-hashtag yang populer sehingga dapat ditemui di Explore misalnya. Jadi bisa dilihat ya, kami juga ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini adalah dua dari contoh respon daripada audiens. Yang pertama ketika kita mengupload story, salah satu followers menanggapi. Kemudian ketika kami upload daily news mengenai COVID-19, teman kami ada yang komen, audiens kami ya, terima kasih infonya, nggak jadi ke Boyolali deh kalau begitu, karena di berita yang kami suguhkan terdapat berita Boyolali mengumumkan kasus pertama COVID-19. Jadi kami pikir ini memberikan dampak positif ya bagi audiens kami mengenai COVID-19. Mohon maaf, kembali ke dan selanjutnya ada insight yang akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Saya Gloria Novita, selanjutnya akan menjelaskan mengenai traffic Instagram berita COVID-19. Yang pertama, discovery-nya terdapat 49 akun, kemudian impression-nya ada 345, kemudian profile visit-nya ada 71. Kemudian, Ketok COVID-19 ini mendapatkan 7 followers untuk audiensnya. Terakhir, untuk overview-nya, Ketok COVID-19 memiliki 36 post dan beberapa story. Beberapa di antaranya ada 28 view, 19 view, 17 view, dan 15 view. Selamat malam, saya Ezra Diana Simano Khalid. Saya di sini akan menjelaskan tentang video marketing. Apa itu video marketing? Video marketing adalah sebuah video yang dibuat, direkam, dan diposting di media sosial dengan tujuan bisnis. Kenapa harus video marketing? Karena di era zaman sekarang, video marketing itu jauh lebih efektif dan efisien daripada harus membuat tulisan. Benefit apa aja yang didapat dari video marketing? Tentu sangat banyak. Yang terutama adalah menarik dari konsumen, karena banyak sekali konsumen di era zaman sekarang yang lebih tertarik untuk melihat video daripada membaca tulisan atau caption yang panjang lebar. Di samping itu, ketika kita membuat sebuah produk kita, sampel dan penjelasan tentang produk, jika dikemas dalam sebuah video jauh lebih menarik daripada harus menciptakan tulisan yang panjang lebar. Kemudian kenapa kita membuat video tentang ajakan di rumah aja? Sesuai dengan anjuran dari pemerintah untuk mengurangi penularan virus corona, yaitu di rumah aja bagi yang mempunyai pilihan. Maka dari itu kita memposting sebuah video yang bertujuan untuk mengajak di rumah aja. Nah, video ini bersifat animasi, jadi dapat menarik segala umur dari konsumen, bisa dari anak-anak, dewasa, orang tua. Dan video selanjutnya saya Gloria Novita akan menjelaskan tentang email marketing, yaitu MailChimp. Ada 3 poin. Yang pertama, mengapa MailChimp, yang kedua, fitur, dan yang ketiga, keuntungannya. Yang pertama, MailChimp sendiri adalah marketing automation platform dan email marketing service, atau yang sering disebut dengan email marketing, yang memungkinkan kita
untuk mengirim email ke beberapa penerima dalam waktu yang bersamaan. MailChimp ini dapat dikatakan sebagai layanan pemasaran email atau email marketing yang besar dan laku keras. Dan yang bagus dari MailChimp ini, MailChimp mudah digunakan bahkan bagi pemula sekalipun. Kita bisa membuat template email tanpa coding apapun. Fitur-fitur yang lainnya juga dihadirkan MailChimp yang didesain khusus agar tidak ribet. Selanjutnya adalah fiturnya. Yang pertama, otomatisasi marketing. Tidak seperti kampanye-kampanye atau campaign tradisional atau konvensional yang hanya dapat dijalankan satu kali dan setiap jalannya susah payah, MailChimp ini otomatis dapat dibiarkan berjalan di latar belakang kegiatan yang lainnya. Kita bisa mengerjakan teks berulang kali sesuai keinginan kita. Kita dapat menyambut subscriber baru, menjangkau orang-orang yang meninggalkan MailChimp kita, dan juga bisa memenangkan kembali pelanggan yang gagal diraih loyalitasnya. Jadi, MailChimp ini bisa jadi bantuan yang bagus untuk mengembangkan bisnis. Dan selanjutnya ada A/B testing. A/B testing adalah jenis pengujian macam hipotesa yang berbeda pada web analitik. Pada MailChimp ini, kita dapat menentukan sendiri jenis pengujian apa atau tes apa yang ingin kita jalankan. Kita juga memastikan ukuran kelompok-kelompok untuk sampel kita. Kita bisa mencoba membuat 3 variasi sampel. Selain itu, untuk menggunakan konten, kita bisa membedakan waktu pengiriman dan banyak lagi varian lainnya yang berbeda-beda dalam setiap pengujian. Yang ketiga adalah fitur khusus optimasi e-commerce. Dengan adanya e-commerce, kita bisa mempelajari seperti apa subscriber kita. Kita juga dapat meningkatkan relevansi pemasaran supaya tingkat konversinya menjadi tinggi. Sambungan e-commerce website ke MailChimp ini dapat meningkatkan informasi-informasi yang ada di MailChimp kita. Selain itu, kita dapat membuat kampanye yang ditargetkan dan mengotomatisasinya dan tidak untuk mengirimkan pemberitaan pesanan yang sudah dipersonalisasi. Yang keempat ada grafik interaktif atau analisa mendalam. Tersedia beberapa grafik interaktif dari MailChimp yang menunjukkan pada kita ada beberapa banyak email yang dikirim, berapa banyak orang yang membuka email kita, dan presentase yang dikliknya. Banyak info-info lainnya yang bisa memerhatikan daftar pertumbuhan marketing kita dari waktu ke waktu, bahkan melacak engagement berdasarkan lokasi. Dan yang terakhir adalah segmentasi email. Segmentasi dan pengelompokan dapat mempermudah pengiriman konten kita ke orang dengan membuat mereka merasa lebih diperhatikan atau akrab dengan kita. Subscriber yang saat mendaftarkan diri kemudian akan kita segmentasi berdasarkan pengelolaan tertentu. Contohnya seperti minat bagi suatu konten kita. Jadi, email campaign kita lebih dapat sasarannya dan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah keuntungannya. Yang pertama, alat digital marketing. Selain mudah digunakan, MailChimp ini juga dapat mengirimkan email ke 2000 member secara gratis. MailChimp memungkinkan kita langsung terintegrasi dengan beberapa aplikasi seperti WordPress, Salesforce, Google, Twitter, Facebook, dan Shopify. Dan yang kedua, terintegrasi dengan aplikasi dan layanan populer. Bukan hanya mengirimkan email, MailChimp juga memungkinkan kita membuat campaign dan strategi digital marketing seperti Google Remarketing Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Dengan layanan tambahan ini akan memudahkan kita untuk memonitor berbagai channel digital marketing yang sedang berjalan bersamaan. Dan yang terakhir adalah template yang beragam dengan drag dan drop layout tools. MailChimp menyediakan template-template beragam dan berbagai tema dan desain yang menarik. Dengan beragamnya template, tema, dan desain yang menarik ini, memudahkan kita memilih template sesuai dengan kebutuhan promosi kita. Selain itu, kita dapat menggunakan konsep drag and drop tentunya yang tidak membutuhkan keahlian khusus untuk membuat template yang kita inginkan. Sekian presentasinya, terima kasih.